umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Ibadah akan dilakukan secara online karena dalam 1 bulan ini masih proses pembangunan gedung gereja dan pemasangan atap. Mari kita doakan untuk pemasangan atap sehingga selesai pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah pada hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 219, bait yang pertama dan 3. Di saat ini kuangkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam ibadah minggu kita dengan satu pengakuan yang demikian. Tuhanlah Allah, Dialah penguasa langit dan bumi dan segala kehidupan. Dialah yang memiliki waktu juga kehidupan kita. Kepadanyalah semuanya akan kembali. Masuklah ke dalam hadirat-Nya dan kasih setia Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertaimu senantiasa selamanya. Amin. Umat silakan duduk kembali. Adapun tema ibadah kita hari ini adalah keluarga yang ikut serta dalam karya Allah. Dengarlah sabda Tuhan yang demikian menghantarkan pengakuan kita yang demikian. Janganlah kiranya Tuhan murka
kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya, karena apa yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudaraku, janji Tuhan bila 10 orang yang benar ditemuinya dalam keadaan baik dan setia, maka semuanya akan diampuni. Hari ini kita diberikan kekuatan bahwa kebenaran Tuhan dan janjinya akan bersama kita. Mari kita buat menjadi 10 orang itu yang menyukacitakan hati Tuhan melalui pikiran kita, perbuatan kita, sejak di dalam keluarga. Mari bergandengan tangan dalam keluarga kita masing-masing, berdoa mohon ampunan Tuhan, dan kita akan merasakan penyertaan serta pengampunannya. Karena pengampunan membawa banyak sekali sukacita dan kedamaian, bahkan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami boleh membawa sukacita dan terlihat sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, karena kesetiaan, kesungguhan, dan penyerahan hidup kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan keluarga bagi kami masing-masing. Bolehlah kiranya kami menyatukan hati bersama keluarga, memohon ampun satu dengan yang lain, menghidupi kebersamaan yang diberikan Tuhan dan masih saja kami nikmati sampai hari ini. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Izinkanlah kami untuk saling menguatkan diri kami satu dengan yang lain, membawa sukacita, menyukacitakan, dan kehadiran kami boleh bermakna. Ampuni hidup kami, ampuni atas segala kesalahan juga dosa-dosa kami. Biarlah kami merasakan pengampunan yang dari Tuhan untuk kami hidupi kembali, mengampuni sanak saudara dan siapapun yang bersalah kepada kami dan membuat kami terluka, lebih karena Tuhan sudah membuat kami bahagia dan berdamai dengan saudara-saudara kami. Izinkanlah kami saling berdamai sebelum kami menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut doa-doa kita ini. Kita lengkapi dengan pengakuan, dengan bernyanyi bersama PKJ nomor 46, 1 dan 3, dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam
Dengarlah sabda Tuhan yang demikian sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan inilah petunjuk bagi kehidupan baru kita. Dengarkanlah sabda Tuhan yang demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama akan belajar tentang firman kebenaran-Mu. Bapa, kami mohon roh hikmat, kemampuan untuk mengerti akan firman kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lufi. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami untuk boleh mengerti, untuk boleh dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Lufi yang akan memaparkan firman kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang memampukan untuk boleh berkata-kata di dalam kebenaran, dan firman Tuhan boleh tersampaikan dengan jelas dan benar. Terima kasih Bapa, bersabdalah di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul perikop hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah pada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekali-kalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika seorang minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. PKJ nomor 15, sambutan kita. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita biasanya kalau berdoa Bapa Kami, itu versinya adalah versi Matius pasal 6. Mulai ayat 5 sampai ayat 13, itu ada 9 ayat. Bahkan doa Bapa Kami itu sudah menjadi pujian ketika kita doakan dalam bentuk nyanyian. Tetapi di dalam Lukas ternyata hanya 3 ayat yang ada di Lukas pasal 11 tadi yang kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mana yang benar? Kenapa bisa berbeda antara Lukas dengan Matius? Dan nyata-nyata kita lebih senang dengan doa yang ada di Matius, dan hampir semua gereja saya kira. Agak jarang kita berdoa dengan versi Lukas yang sangat singkat ya, kalau saya lihat dalam versinya ini hanya, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikan kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Amin. Tidak panjang dan mudah dihafal. Ternyata memang ada perbedaan. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa
yang cukup komprehensif di Matius dan sangat singkat di Lukas, karena memang perbedaan pengajaran. Jadi kalau di Matius itu ditujukan supaya orang-orang berdoa itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Jadi pengajarannya bersama banyak orang. Tidak perlu ditonjolkan dan mereka perlu mengambil waktu khusus sendiri bersama Tuhan. Tetapi yang ada di kitab atau Injil Lukas pasal 11 ini kaitannya dengan tradisi atau aktivitas Tuhan Yesus di sela-sela pelayanan bersama para murid yang tentunya mereka juga sering berdoa dan mereka meminta model doa yang gampang seperti orang-orang lain. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes pada muridnya. Jadi semacam mencari identitas. Jadi supaya kita punya doa yang khusus ya. Karena ada ajaran di sana mengatakan ini, yang Yohanes begini. Ya, yang derek Gusti itu sing kaya apa? Jadi secara khusus ini memang untuk para muridnya. Tapi sebetulnya sama saja, intinya adalah memberikan waktu untuk Tuhan sesibuk apapun di dalam aktivitas kita. Nah, saudara-saudara, tentu itu tidak dimaksudkan doa Bapa kami adalah menjadi sebuah rapal begitu ya. Jadi ciri khas kita nek GKJ ndongone gitu ya. Nek gereja GPIB bagaimana, nek teman Pentakosta bagaimana dan seterusnya. Enggak. Bukan itu. Tapi bagaimana kita ini membangun hubungan yang baik dengan Bapa kita itu. Kalau kita melihat nas kita yang sangat terkenal ya, itu mulai ayat 9 yang dikatakan Tuhan Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu ada lagunya di Kidung Jemaat ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah ya. Maka engkau akan mendapat, ketoklah, ketoklah. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Itu ayat 9 yang dijadikan lagu. Tapi persoalannya apakah setiap permintaan kita ini diparingke oleh Tuhan Yesus? Ayat 10 itu kadang-kadang menjadi kekuatan ya, mungkin kita agak salah paham. Karena setiap orang yang meminta akan menerima dan setiap yang mencari akan mendapat dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ya, kalau kita sampai ayat 10 ya semuanya diparingi. Tapi kadang-kadang kita tidak membaca ayat berikutnya. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, akan diberikan ular. Dan kalau minta telur akan diberikan kalajengking. Jelas gak mungkin. Dan ayat 13 itu sebetulnya kuncinya doa diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak. Jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi diberikan pengertian. Pemberian yang baik itu loh yang penting. Menurut Roh Kudus atau menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jadi tidak mungkin kita akan diberikan oleh Tuhan meskipun kita meminta, sementara kita tidak siap dengan pemberian itu. Kita minta ikan dan telur, itu artinya sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita. Tidak pernah dikatakan barang siapa meminta keledai, barang siapa meminta kuda maka akan diberikan. Karena tidak setiap kita siap dengan itu. Minta itu sesuatu yang memang baik untuk kita menurut Tuhan.
Itu doa yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan, persis dengan apa yang didhawuhkan Tuhan di Matius 6. Berikanlah kepada kami makanan atau rezeki secukupnya. Jadi bukan sebanyak-banyaknya, enggak. Tidak pernah begitu. Maka Tuhan akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta, jadi enggak diam aja, tapi juga mencari dan mengetok. Jadi ada usaha sebetulnya. Antara doa dan kerja dengan usaha itu selalu begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita diajarkan untuk meminta sesuatu yang baik menurut Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga dengan komunitas orang percaya itu dilihat dari spiritualitas atau doa-doanya. Berapa sih waktu yang kita aturkan untuk Tuhan? Seminggu yang lalu Bu Basri berkhotbah tentang berapa sih waktu kita ini untuk beribadah itu. Ya kalau bisa ya meskipun online ya tetap menghargai ibadah itu, karena paling-paling nggak sampai 1 jam. Itu pun kadang-kadang bisa dihentikan sebentar karena mungkin ada tamu dan sebagainya. Berapa waktu yang kita aturkan untuk membangun relasi dengan Tuhan? Para murid diberikan ajaran ini bukan berarti para murid itu tidak pernah berdoa. Tetapi yang paling penting adalah seberapa dekat kita dengan Tuhan melalui keluarga kita misalnya. Berapa waktu yang kita aturkan untuk Tuhan bersama-sama dalam keluarga kita berdoa. Beberapa saat yang lalu ada manten, ada 2 pendeta jadi manten ya, seminggu yang lalu. Ya kalau mungkin masih manten anyar gitu, mungkin masih seneng-senengnya ya. Ada doa malam, doa makan bersama gitu ya. Apalagi kalau bersama keluarga, rasanya itu damai gitu ya. Saya dulu juga merasakan begitu ya. Meskipun belum jadi manten, ketika saya dolan ke rumah calon istri saya yang sekarang jadi istri saya itu, si tunangan begitu, disuruh makan ya kami makan bersama, terus saya yang memimpin doa gitu. Setelah jadi suami istri, saya jarang sekali bertemu dengan istri saya, berdoa bersama malah. Tetapi kami selalu berusaha menyempatkan waktu kalau bersama anak-anak semua, entah itu makan di tempat yang sederhana begitu, kita berdoa sederhana. Itu rasanya juga lebih damai, Bapak. Mau makan bersama itu sudah sesuatu perjuangan. Apalagi berdoa bersama. Gantian salah satu memimpin, itu bagus. Baik juga kalau ada keluarga-keluarga yang membaca Alkitab bersama, kemudian sedikit merenungkan, hanya membaca misalnya. Kemudian berdoa bersama, itu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menyempatkan waktu untuk itu. Dan hubungan dalam keluarga pasti jauh lebih baik. Sehingga saya sebetulnya tidak khawatir dengan istilah kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Kalau hubungan antara orang tua dengan anak, itu bisa baik. Menyapa mereka, menyentuh mereka, mengajak mereka berdoa bersama, makan bersama. Tetapi kehidupan kita mungkin sekarang sudah dibatasi oleh waktu, ada handphone sudah cukup. Ya mungkin itu yang membuat sisi-sisi spiritualitas yang sebetulnya pertemuan
bersama itu menjadi hilang. Itu sebabnya dalam kegiatan bergereja sekarang mungkin anak-anak muda itu lebih senang dengan, saya percaya Tuhan Pak, iya, tapi aku nggak mau ikut kebaktian. Biasa itu. Karena kebaktiannya dia rasa bisa lihat handphone. Bisa lewat banyak hal, soal teologi itu waduh banyak sekali. Kalau bosan dengan pendeta ini ganti gereja, Tuhan itu hanya sejauh layar geser. Bukan sejauh doa lagi. Aku pengen kebaktian di mana, yang dilalah semua masih mengadakan siaran online. Majelis Agung ini mulai bulan Agustus hanya sekali untuk siaran online-nya, minggu pertama. Karena diharapkan semua sudah nderek kebaktian offline, termasuk Ropodo nanti Agustus kita akan mulai lagi. Karena kesulitan dan situasi Bapak Ibu mohon maaf saya itu. Tujuannya bukan supaya kita ini gagah-gagahan tindak gereja mamerke mboten. Tapi supaya kita itu bisa bertemu dan itu sangat berbeda ketika kita bertemu secara online seperti ini. Walaupun mungkin penghayatannya ya doa-doanya mungkin masih bisa, tetapi kebersamaannya saling menguatkan itu yang hilang. Sesuatu yang baik itu harus diusahakan bersama. Waktu kita mungkin ada bersama mereka ketika kita bersyukur setiap hari. Atau malah pada hari tertentu ya minimal minggu lah ketemu di gereja. Tapi mestinya tidak harus seperti itu. Perayaan ulang tahun, lomba-lomba, kegiatan di gereja itu bisa jadi menjadi sarana spiritualitas kita. Itu sebabnya ketika saya diminta oleh Mbak Ayu, Mbak Trilo Ayu, Pak Pendeta nanti bulan September kita ada acara pertemuan KPPW loh, secara online, secara onsite seluruh majelis daerah di Surabaya Timur 1 ini. Gimana Pak? Kan kita masih online. Bisa enggak Pak? Saya katakan bisa. Loh, gereja kita kan belum selesai, tidak masalah. Kita tetap bisa menggunakan dan kita bisa menunjukkan pada mereka. Ya memang situasi kita begini. Loh, berarti nanti anggarannya berubah Pak, karena kemarin anggarannya kan online. Iya, tidak apa-apa. Nanti anggaran berubah, tapi berkat Tuhan juga akan berubah pula kan. Beda online dengan online. Dan biarlah mereka juga bisa pirsa Tropodo, gak main-mainin. Kita juga bangga meskipun mungkin belum selesai, gak apa-apa. Tapi orang udah tahu betapa luar biasanya Tuhan memberkati kita. Ya, kita tidak akan meminta Bapak Ibu untuk, ayo urunan enggak usah dulu. Kita fokus saja untuk menikmati ibadah di tempat yang ada. Kadang-kadang kita itu lupa bersyukur karena kita terlalu meminta sesuatu kepada Tuhan yang belum saatnya. Wah, ngurusi pembangunan, ngurusi pelayanan ini, tapi lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting, membangun persekutuan dengan Tuhan dulu. Membangun persekutuan juga dengan sesama, peduli dan seterusnya. Jadi saya ingin dan punya kerinduan, ya gereja dalam arti fisik oke, tetapi tidak melupakan tugas panggilan kita seperti zaman dulu sebelum kita mendapatkan seperti ini, berjuangannya, rukunnya, guyupnya tetap luar biasa. Gitu. Itulah the real gereja. Dan kita bisa membuktikan itu tidak hanya pada waktu acara, tapi waktu keseharian kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa menata supaya ada kunjungan. Kemudian tidak harus selalu pada waktu acara tertentu, tapi sekarang keadaan sudah mulai membaik. Jadi warga itu ternyata senang kalau dikunjungi. Majelis Agung sekarang ini, dalam pesan sidang Majelis Agung yang kemarin ke-119, akan memberikan waktu untuk kunjungan ke jemaat-jemaat. Itu usulan dari kita, dari MD kita, dari Tropodo. Dan usulan itu tidak gampang Bapak Ibu, usulan itu harus dibawa ke sidang majelis daerah, dibahas menjadi sesuatu yang baik, jadi akta, baru diusulkan ke Majelis Agung. Di sana kalau tidak dipakai ya tidak akan jadi. Di sana dibahas lagi ternyata bagus, baru diberlakukan seluruh GKJW. Kita melakukan hal sederhana, bertemu itu mahal sekarang. Dan itu kekuatan spiritualitas kita. Nek kita tidak pernah bertemu dengan yang lain, ya mungkin spiritualitas kita ya akan tenang-tenang saja.
Mari kita membangun hubungan yang indah, kebersamaan yang indah dalam keluarga, bahkan di dalam gereja kita. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya sangat senang selalu didoakan ya. Keluarga, dan itu menguatkan Bapak Ibu. Ya walaupun ada juga yang nggak doakan, nggak apa-apa. Tapi warga jemaat itu saya tanya, Pak Lufi, aku tuh selalu doakan setiap malam. Ya matur nuwun, saya didoakan, karena kadang-kadang pendeta itu nggak mau merasa bahwa dia itu sudah dekat dengan Tuhan gitu mungkin ya. Jadi kalau didongakno wargane itu mungkin rasanya nggak enak gitu ya. Tapi saya sering meminta pada warga, ya tidak hanya di penjenengan, tapi tolong doakan saya. Gitu. Saya tidak merasa hebat Bapak Ibu. Tapi semuanya itu karena Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita. Mari kita saling mendoakan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti dengan sesama juga berusaha untuk lebih baik lagi. Pada akhirnya, mari kita saling menguatkan dalam gereja dan kita belajar menghadirkan diri menjalin hubungan baik dengan Tuhan dulu. Dan pada saatnya, pasti dengan sesama. Karena Tuhan hadir dalam setiap relasi yang kita lakukan. Dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita, dan harapan kita kepadanya. Tuhan Yesus serta kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui janji kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, boleh menjadi rahmat dalam kedekatan kami dengan Tuhan. Yakinkan kepada kami sekali lagi bahwa kedekatan kami dengan Tuhan, penyerahan diri kami dengan Tuhan, akan membawa banyak sekali berkat tercurah. Izinkanlah kami menghidupi segala sesuatu ini dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang jauh dari penyertaan Tuhan. Pergumulan hidup kami satu persatu Tuhan tilik. Berkati orang-orang yang sedang sakit dan memerlukan penguatan, baik keluarga maupun dirinya. Satu persatu Tuhan tilik. Tuhan berkati juga aparat medis dan apapun media yang digunakannya. Kami mohon Tuhan Yesus berkarya dan memberikan berkat-berkat kesembuhan serta kekuatan iman kepada mereka yang memerlukannya. Bagi mereka yang sedang berbahagia karena berbagai macam sukacita yang Tuhan titipkan kepada mereka, biarlah mereka juga tidak akan lupa atas apa yang terjadi itu dan semua hanya milik Tuhan. Bagi mereka yang masih bersedih dan harus melakukan sesuatu untuk menggapai impian, biarlah semua akan diberikan kepada Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan mereka.
Biarlah kami memiliki saat-saat doa dalam setiap waktu hidup kami. Izinkanlah kami juga berdoa bagi mereka yang berusaha untuk membawa kehidupan lebih baik melalui negara ini. Mereka yang tetap melayani di masa-masa liburan. Mereka yang tetap bekerja keras untuk melayani kami. Siapapun mereka ya Tuhan, yang membuat kehidupan jauh lebih baik. Kami berdoa bagi mereka, supaya mereka tetap semangat, sehat, dan boleh bersama-sama membangun kehidupan di Indonesia ini lebih baik lagi. Kami berdoa bagi setiap pelayanan gereja Tuhan di mana-mana tempat dan keadaan. Biarlah pelayanan itu membawa kedamaian, membawa hati yang penuh syukur, dan bukan sekedar pelayanan untuk kebanggaan pribadi. Biarlah kami tidak lupa panggilan itu, bahwa ketika kami melayani, sungguh kami mengasihi Tuhan melalui siapapun yang kami layani. Berkati perjalanan gerejamu di Tropodo ini ya Bapa, dengan semua kegiatan-kegiatannya. Dan berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah luar biasa, kami sungguh berterima kasih. Terlebih berkat kebersamaan, kesungguhan, kedekatan, dan guyub rukun di warga Gereja Kristen Pasamuan Tropodo ini, Tuhan Yesus sendiri yang memeliharanya, sehingga ketika semuanya boleh diberkatkan Tuhan kepada kami tidak lupa atas semangat kasih mula-mula yang boleh kami baktikan dalam hidup kami. Ampuni akan segala kelemahan-kelemahan hidup kami ya Tuhan, terutama kelemahan kami belum bisa membuktikan kasih kami kepada dunia melalui keluarga kami yang paling kecil. Biarlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang boleh menjadi rahmat di lingkup yang lebih besar pada saatnya nanti. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja kami, keluarga kami masing-masing, pergumulan hidup kami, juga gereja Tuhan di tempat ini, juga di tempat-tempat yang lain, yang juga sedang berjuang mendapatkan sukacita dan membawa kebenaran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur dengan kita memberikan persembahan yang akan didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan memuji PKJ 148 sampai selesainya kita memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi dan siang hari ini. Kepada kami semua jemaat-Mu yang ada di Tropodo ini. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan melalui berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, menyucikan. Biarlah persembahan yang berupa uang ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di dalam pelayanan ini, kiranya hanya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat tetap berdiri. Saudaraku, kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan janji setianya untuk memimpin kita sampai ke negeri bahagia. Tetaplah engkau setia. Bangunlah relasi yang baik dan indah dengan sesama, juga dengan Tuhan di dalam hidupmu. Dan percayalah, Dialah yang akan menuntunmu pulang dan hidup bersamanya bahagia selamanya. Janji yang manis, PKJ 165, bait kedua dan ketiga mengakhiri ibadah kita. Yakinkan janji Kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus.
yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, penyertaan rahmat Bapa Sang Pemilik kehidupan, dalam teduh kasih Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Roh Kudus, melingkupi saudara seutuhnya, mulai hari ini, selalu dalam perjalanan kehidupanmu, dari masa ke masa, sampai saatnya tiba, Tuhan Yesus menjemput kita dalam kemuliaannya kekal selamanya. Amin. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali untuk saat teduh.
Kami mewakili Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lutfi Eko Yunanto MTH. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Lutfi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang melayani hari ini, song leader, organis, dan yang terlibat melayani pada hari ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat Tropodo yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.